Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di masjid dan sudah hadir melalui Zoom meeting dan yang sedang siap-siap hadir. Semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan, dan diberikan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kajian dimulai kita berdoa dahulu. Berdoa yang pertama, doa untuk hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Ada informasi, saya mendapatkan berita beberapa orang yang sedang sakit. Mudah-mudahan segala penyakitnya diganti dengan kesehatan, sehat walafiat. Termasuk kita mungkin yang hadir kurang sehat, mungkin ada sakit-sakit flu gitu ya, agak-agak batuk, sakit-sakit lutut. Nah, ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, beberapa jamaah sedang menikmati hidangan Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada yang sedang umroh, beberapa jamaah yang saya mendapatkan informasi dan juga saling mendoakan. Yang pertama keluarga Bapak Profesor Juntika Ihsan, yang saya dapat informasi beliau sedang di Mekah, sedang di Madinah. Mudah-mudahan yang sedang umroh di saat ini sedang berada di Masjidil Haram, sedang berada di Masjid Nabawi, sedang ada di Mekah atau di Madinah, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadahnya, diberikan kesuksesan dalam menjalankan ibadahnya, dan bisa mendapatkan meraih umroh yang mabrur, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang mendoakan nih, yang mengamini, yang mendoakan ya, mudah-mudahan juga diberi peluang kesempatan untuk berangkat ibadah umroh, ibadah haji sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat Pak Prof Juntika dan keluarga ikut pengajian juga insya Allah dari sana, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Terus doa yang selanjutnya, doa untuk kelancaran dalam mempelajari, memahami, mendalami, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Doa yang sangat bagus itu doa siapa yang paling sering kita baca? Doa Ashabul Kahfi ya, yang doanya Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu doa yang sangat populer. Oke, ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga selalu di bulan Ramadan itu kita harus mengamalkan doa nih. Menghafalkan, bukan menghafalkan, melakukan doa dengan mengucapkan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Jadi artinya ya Allah, jadikanlah bulan ini, bulan Ramadan ini hadir untuk kami, hadir untuk kami dengan keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kepada para jamaah yang sudah mengenal, sudah pernah membaca di awal Ramadan, teruskan setiap ba'da sahur, setiap selesai berbuka, menjelang buka, bahasa lainnya teh ngabuburit. Ngabuburit itu bukan ngobrol gak karuan. Lebih baik membaca Quran atau berdoa di saat detik-detik waktu azan maghrib berkumandang. Semuanya kan di situ kelihatan wajahnya, wajah yang bangga, bahagia. Mengapa? Karena memang Rasul mengatakan lis-shaim farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Orang yang benar-benar berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Satu, bahagia ketika berbuka. Wah, gitu. Betul terasa itu? Iya, harus terasa. Kalau tidak terasa, iman mungkin kurang beres gitu. Misalnya, kok saya mah gembira-gembira datang maghrib itu biasa aja Pak. Ini jangan-jangan imannya ada kurang beres begitu ya. Perlu ini Pak Haji Teddy ya, imannya dibereskan gitu ya supaya tetap merasa gembira di saat berbuka puasa dan nanti ketika bertemu dengan zat Allah di hari akhirat. Nah itu ya, insya Allah saya lihat ini wajah-wajah yang bangga bahagia ketika berbuka saat akan menunaikan tajil istilahnya. Tajil itu segera untuk berbuka, tapi segeranya setelah azan maghrib, sudah tahu maghrib sudah tiba. Jangan sekali-kali mencari-cari adan yang agak cepat. Orang Bandung cari adan di Surabaya, jangan, nggak sesuai nanti. Atau mencari adan yang di Bali, di NTB, nggak nyambung gitu. Orang Bali ya di Bali, orang NTB ya di NTB, orang Bandung di Bandung. Itu jadwal sudah diatur sedemikian rupa. Mudah-mudahan saum yang sudah kita tunaikan, puasa yang telah kita laksanakan, amal-amal lain yang sudah kita tunaikan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, tema yang kita bahas pada kesempatan ini temanya menurut saya cukup keren gitu ya. Kenapa cukup keren? Karena begini nih, menguliti, judulnya gitu. Judulnya apa? Menguliti makna Ramadan Mubarak. Menguliti makna Ramadan Mubarak dalam menjemput malam Qadar. Nah ini bahasannya ataupun ayat yang
ungkapnya ayat 183 surat Al-Baqarah. Ini orang-orang sudah pada tahu ini surat ini ya, Al-Baqarah 183. Jadi menguliti makna Ramadan Mubarak dalam menjemput malam Qadar. Oke, kita lihat ayatnya bersama-sama dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sering didengar ya, di mana kita duduk di bulan Ramadan yang ceramah itu pasti ayat itu dibaca, sudah pada hafal. Surat apa? Ayat berapa? Gitu ya. Karena di situ tertulis Al-Baqarah ayat 183. Hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Kita semuanya orang yang terpanggil dengan ayat ini. Oh, gitu. Indah ini. Habis sholat subuh, duduk dengan baik, mendengarkan ceramah. Insya Allah hidup ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, setelah memanggil pasti ada kata-kata selanjutnya. Hei Pak Anu gitu ya. Hei Pak Anu teh kan langsung memberikan respon. Nah, setelah itu apa? Hei orang-orang yang beriman. Nah, setelah panggilan itu apa? Nah, setelah panggilan, setelah memanggil Allah orang-orang yang beriman, kesitunya penjelasan tentang apa? Tentang kewajiban saum, kewajiban puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang dahulu juga sudah puasa. Jadi kita itu apa? Meneruskan. Oh, gitu. Nabi Adam berpuasa, nabi-nabi yang lain berpuasa. Termasuk Nabi Muhammad dan umatnya juga berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana tercantum dalam ayat dan surat yang kita baca. Coba lihat di ujungnya. Apa tuh di ujungnya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi untuk menjadi orang yang takwa harus apa? Harus puasa. Siapa yang berpuasa? Yang beriman. Jadi pertama iman, setelah iman terus melaksanakan tugas, setelah melaksanakan tugas nanti ujungnya gitu ya. Ujungnya jadilah manusia tattaqun, manusia yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang mudahnya adalah orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga selalu berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Oke, selanjutnya kita lihat asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya. Nah, ini apa sih ayat ini turun? Ada apa gerangan? Nah, menurut riwayat Ibnu Jarir dan Mu'az bin Jabal, asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 183 adalah terjadi sebelum baginda Rasulullah SAW melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa selama 3 hari pada 8, 9, dan 10 Muharram. Muharram bulan keberapa? Halo? Muharram bulan keberapa? Bulan ke-1. Kok susah banget ya. Jadi bulan-bulan Islam itu kan yang pertama apa?
Muharram. Sebelum Muharram? Sebelum Muharram apa? Ya setelahnya itu. Jadi ini yang pertama Muharram. Kalau puasa bulan keberapa? Bulan ke-9. Pinter, orang Sukabumi ya barusan. Itu Kiai dari Sukabumi bulan ke-9. Nah itu puasa. Kalau Rajab? Ya tinggal ngurangan ke belakang Pak, 7. Kalau Syamban? 8. Kalau Ramadan? 9. Nah, 9. Iya betul. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW melihat orang Yahudi nih. Orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Lalu pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Baqarah ayat 183 hingga 184 sebagai perintah puasa wajib di bulan Ramadan, sedangkan puasa Asyura menjadi amalan sunnah. Jadi pada tahun kedua Hijrah mulai diwajibkannya berpuasa. Jadi kalau yang bertanya, puasa diwajibkan pada tahun keberapa? Pada tahun kedua Hijrah. Nah, oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin melihat bagaimana para pemikir, para mufasir tentang ayat yang kita baca tadi. Coba kita lihat di sini ada makna wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bahasa Al-Qur'annya artinya wahai orang-orang yang beriman. Imam At-Tabari menyatakan bahwa maksud ayat ini ialah atau adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Jadi makanya ini terus ya melekat dalam ucapan seperti dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, firman Allah Ta'ala ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau kita lihat ya itu dari tahun Hijriah sampai sekarang sudah berapa jauh itu kewajiban puasa turun? Sudah berapa? Ya 14 abad lah gitu. Udah 14 abad kita insya Allah masih taat dan terus taat dan tidak akan meninggalkan kewajiban saum ini, sebab selama hayat di kandung badan dan kita sehat walafiat tidak sedang bepergian, maka wajib saum Ramadan untuk ditunaikan. Itu pendapat pemikir yang pertama, namanya Imam At-Tabari. Terus yang kedua Ibnu Katsir, atau masih juga kaitan dengan At-Tabari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini apa maknanya? Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim mausul kata santri. Ada isim mausul kata santri. Kalau kita mah bukan santri ya ikuti aja gitu. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. Menurut Al-Hasan, As-Suddi dan Asy-Sya'bi, yang dimaksud adalah kaum Nasara. Tuh, gitu. Beberapa riwayat menyatakan bahwa puasa umat sebelum umat Muhammad adalah disyariatkannya puasa 3 hari setiap bulannya. Tuh, dulu itu setiap bulan 3 hari sebelum datang kewajiban sebagaimana yang kita ungkap. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ibadah puasa awalnya hanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulannya. Kemudian hal itu dinasah. Apa dinasah? Halo? Dinasah di apa? Ya diganti gitu ya, dinasah, diganti, ataupun ya datang penjelasan yang
kedua setelah yang pertama. Dinasah dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Kan tadi 1 bulan berapa hari? 3 hari. Nah, 1 bulan 3 hari ya, kemudian keluar kewajiban saum Ramadan selama 1 bulan. Jadi 1 bulan berapa hari? 2 macam, ada 9 atau 30. Biasanya orang kalau puasa mau berapa hari? Ya sebulan gitu. Jangan mengatakan hari-harinya, nanti bagaimana situasi aja nanti. Sebulan gitu ya. Tetap melaksanakannya. Umurnya mungkin 29, mungkin 30. Nah, mudah-mudahan dua-duanya sama, kita menunaikan 1 bulan. Dalam riwayat tersebut terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa 3 hari setiap bulan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh hingga akhirnya dinasah oleh Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan. Zaman Nabi Nuh 3 hari, terus nabi-nabi selanjutnya mengikutinya. Datang Nabi Muhammad 2 Hijriah, turun Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa Ramadan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna agar kalian bertakwa, kan gitu tadi di dalam kalimatnya, agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini akan menggiring orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Imam Al-Baghawi, nah ini memperluas tafsiran tersebut dengan penjelasannya. Maksudnya mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa. Karena puasa adalah wasilah menuju takwa. Apa wasilah? Wasilah teh jalan menuju takwa teh melalui puasa. Nah, makanya insya Allah yang berpuasa ini akan la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa. Sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Oh gitu. Jadi kalau ada yang puasa masih amek-amekan kene, syahwatnya masih besar-besar kene, mungkin keimanannya perlu diselesaikan, diperbagus, diperindah lagi. Nah, jadi katakan di sini, dengan puasa itu ya bisa menahan apa? Atau menundukkan nafsu. Menundukkan itu ya melemahkan, bukan membunuh nafsu. Nafsu tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh nafsu nanti nggak ada semangat gitu ya. Hanya ini ditundukkan nafsu yang agak kurang beruntung, nafsu yang kurang memproduk kebaikan. Nah gitu ya. Dan juga mengalahkan syahwat. Syahwat itu apa? Syahwatnya dorongan untuk segala sesuatu. Hanya biasanya mengarah kepada apa? Syahwat itu kepada yang berhubungan dengan soal-soal birahi. Padahal mau melakukan sesuatu itu karena syahwat, dorongan dari dalam. Hanya tidak bagus mengatakan bahwa saya ini syahwat mau ke masjid. Oh syahwat ya, kurang bagus itu kalimatnya. Pokoknya semangat deh gitu. Aduh enak ya, semangat deh gitu. Jadi tidak kata syahwat digunakan. Makanya harus muktadol hal, kata orang pesantren berbicara itu harus sesuai. Nah gitu ya. Oke, kemudian juga selain menahan nafsu, menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat, sebagian ahli tafsir juga menyatakan maksudnya agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan, dari minuman, dan juga dari jima. Jima itu kalau ngomong di pesantren mesti tahu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang yang tidak belum dengar itu, mungkin jima itu apa? Jima itu apa? Hubungan seksual. Nah, itu bagian aki-aki ya, bagian orang tua. Anak muda mah belum kawin jangan ngomong-ngomong jima, diam aja dulu gitu ya. Tapi itu adalah memang dijelaskan dalam tafsir ini gitu. Dalam tafsir Jalalain ya, dijelaskan dengan ringkas. Maksudnya, nah ini, maksudnya agar kalian bertakwa dari maksiat. Sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Jadi sumber maksiat itu apa? Sumber maksiat apa? Syahwat. Syahwatnya tadi dorongan kepada hal-hal yang menyangkut dengan birahi. Nah, itu syahwat. Melihat orang yang tidak berpakaian muncul syahwat.
Pokoknya melihat yang tidak berpakaian, syahwat menggelora. Ada kucing nggak pakai baju menggelora gitu ya, itu syahwat itu. Hal yang seperti itu ya. Nah ini memang ini syahwat itu perlu ditata dengan puasa ini. Makanya saya lihat di bulan puasa itu orang tidak banyak bicara, Pak. Tunduk, tungkul, gitu ya. Mengapa? Karena sedang menikmati saum yang Allah wajibkan. Nah ini. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya tentang keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan. Puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Terbesar. Kalau terbesar itu apa? Paling besar. Bukan besar. Ini super besar. Oh gitu ya. Jadi lebih besar, paling besar. Nah dikatakan di sini sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Kemudian tentang terkaitan antara puasa dengan ketakwaan, puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walaupun halal, dilarang tidak boleh. Halal nih, tapi belum waktunya, nggak boleh. Di rumah ada pisang, ada kurma, ada makanan, duduk di meja makan, ya. Sedang apa? Nggak ada sedang apa-apa, sedang zikir. Nah, di situ ya tetap halal, namun tidak boleh dimakan karena belum maghrib. Nanti kalau sudah maghrib baru disantap, dimakan dari apa yang kita siapkan dari siang-siang itu. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah disebutkan juga 3 tujuan dari penyebutan bahwa puasa juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Nah ini umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu siapa? Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Agar umat Islam, nah ini, agar umat Islam memperhatikan ibadah ini. Sebab ibadah ini telah disyariatkan Allah sebelum umat Islam. Kemudian Allah mensyariatkannya pula bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan kebaikan yang dikandungnya dan besar pahalanya. Makanya kita berusaha 11 bulan. Untuk apa? Untuk persiapan puasa 1 bulan. Pergi ke sana, pergi ke sini, cari uang, cari peluang, cari dan cari 11 bulan. Nah, datang Ramadan, tinggal menikmatinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diuntungkan, dibahagiakan, diselamatkan oleh Allah melalui puasa ini. Yang kedua, agar umat Islam tidak merasa berat dalam menjalankannya. Sebab mereka telah mendapat teladan dari umat terdahulu. Kan sebulan itu cukup panjang harinya, ya, sekian hari. Tapi dengan keimanan itu bahkan nanti coba di ujung Ramadan ya, begitu ada pengumuman nanti Lebaran tiba. Saya tanya, Lebaran tanggal berapa? Ya tanggal 1 Syawal ya. 1 Syawal kan. Nah nanti begitu ada pengumuman tanggal 1 Syawal jatuh pada ya tanggal 1 Syawal, nanti ada perasaan kita berpisah dengan Ramadan ya. Ya Allah, aku sudah lama Ramadan ini bersama-sama, gimana ini akan berpisah? Apakah akan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Nah, disitulah ada kerinduan, ada berat, merasa berat berpisah dengan Ramadan. Bagi siapa? Ya bagi orang yang puasa. Kalau nggak puasa nggak ada rasa berat, bahkan dari sekarang juga ingin Lebaran gitu ya. Tapi orang yang beriman, tiap menitnya, tiap jamnya, tiap harinya punya nilai-nilai yang luar biasa di Ramadan ini. Yang ketiga, agar menyatakan tekad dalam menjalankan kewajiban ini dan tidak lalai. Makanya kita sebelum puasa, sebelum melaksanakan tugas, ada satu amalan yang harus dilakukan. Apa itu? Sebelum puasa ada amalan yang harus dilakukan apa? Niat berpuasa. Niat
nawaitu soma godin, terus an adai fardi syahri ramadona hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu namanya apa? Lapad niat itu ya. Niatnya di mana? Ya di hati. Kalau sudah mengucapkan nawaitu soma godin itu kan ucapan. Sedang niat, makanya di sini dikatakan menguatkan tekad. Tekad itu dalam hati. Saya puasa hari ini, saya siap puasa hari ini. Setiap waktu sholat saya ke masjid di bulan Ramadan, terus dan terus. Nah itu tekad. Jadi semuanya terserah kepada bagaimana kesiapan mental kita. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman selalu ready. Wah, ready itu apa? Siap. Wow. Taraweh siap. Tadarus infak. Nah gitu. Nah siapnya kalau infak berada laun, jadi infak siap. Nah mungkin kalau infak mah kaitannya dengan rugah rogoh pesak rogoh itu ini gitu ya. Memang soal itu memang di bulan Ramadan itu kalau berinfak bersedekah itu lebih besar nih. Nanti ada hadisnya yang mengatakan, dan pertanyaan sedekah yang paling afdal itu kapan ya Rasulullah? Sedekah di bulan Ramadan. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan apa? Dengan harta, atau dengan tenaga, atau dengan ilmu, atau dengan senyum. Tega duit ye dinten ayeuna ye senyum we. Tapi senyumnya ulah jangan sendirian. Pinggir jalan senyum menyinggir ya. Sedang apa Pak? Sedang bersedekah. Bukan itu maksudnya. Senyum yang bernilai sedekah ketika ketemu satu orang dengan orang yang lain. Kalau sedang duduk di bawah pohon terus dia itu senyum sendirian, orang-orang nanti pada lari. Ini kenapa nih si bapak ini? Sudah lama ini gini-ginian. Nah, jadi memang senyum itu harus ada lawan, jangan senyum sendirian. Tapi sekarang mah senyum sendirian pun nggak kelihatan. Kenapa? Karena pakai masker, tak gitu ya. Tapi walaupun pakai masker, itu wajah-wajah yang senyum tetap tampak kelihatan. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini pelajaran ayat. Tafsir Aisyarut Tafasir namanya. Jadi pertama kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu mendidik mukmin untuk semakin bertakwa. Kata semakin berarti sudah apa? Kalau semakin berarti sudah apa? Ya sudah takwa, semakin takwa. Tuh, dengan puasa sudah taat, tambah taat. Oh, gitu. Jadi sebelum puasa mah ya taat, tapi datang puasa taatnya lebih meningkat. Kalau di luar Ramadan infak itu biasa infak, tapi di bulan Ramadan itu lebih infaknya lebih apa? Lebih besar, lebih ikhlas, lebih tulus, dan lebih lainnya. Terus puasa dapat menghapuskan dosa. Nah ini Masya Allah ya, ini harus dipahami nih. Puasa dapat menghapuskan dosa berdasarkan hadis Nabi, man shoma ramadana, terus imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Semua para jamaah sudah hafal, walaupun Arabnya agak kurang hafal, tapi artinya hafal. Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka di bulan Ramadan mah siangnya sebagai ampunan, malamnya sebagai ampunan, duduk sebagai ampunan, tidur sebagai ampunan, senyum sebagai ampunan, semuanya full ampunan dan ampunan. Maka pada kebanyakan orang yang beriman ingin menikmati Ramadan, ingin masuk dan ingin menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis, nilai-nilai pendidikan, karena semua orang ini jadinya begini karena memang adanya suatu pendidikan gitu. Pendidikan itu ya bimbingan, tuntunan, latihan ya, sejak anak kecil terus dituntun, tidak bisa jalan jadi bisa jalan, tidak bisa mengucapkan menjadi iya ucapannya lancar. Siapa yang mendidik ini? Siapa yang mendidik? Ya orang tua.
Kata mama nate a tuh, b gitu ya. Jadi anak itu mengikuti ucapan dari ibu dan bapaknya, dan di saat itu ibu dan bapak berperan sebagai apa? Sebagai guru, sebagai pendidik. Waduh, indah ya. Makanya kalau dikatakan bapak guru jangan tersinggung. Bapak teh guru, minimal guru siapa? Ya guru diri sendiri, kira-kira gitu ya. Guru anak-anak, guru istri, ya guru istri, menggurui ya. Pokoknya jadi guru di rumah itu semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini puasa itu mendidik hambanya agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah atas perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Luar biasa Ramadan ini, luar biasa puasa Ramadan ini. Jadi dapat mendidik, dapat meningkatkan, senantiasa mengajarkan akhlak. Nah ini, akhlak itu apa? Akhlak yang paling gampang itu akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu akhlak. Kalau bapak ibu bertemu dengan teman langsung senyum, menyodorkan tangan gitu, itu akhlak. Ada juga orang ketemu sama orang tidak senyum tapi melotot, itu juga akhlak. Ada yang senyum-senyum sendirian menunggu temannya, itu juga akhlak. Nah, akhlak itu apa tadi? Perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih, tidak mikir, saya ketemu sama sini harus apa ya? Megang-megang tarang itu, apa yang harus saya lakukan ya? Tidak begitu. Sudah terbiasa. Sudah terlatih oleh orang tua. Kata orang tua, nak, kalau ada tamu jangan lupa ya bilang salam, cium tangan sama tamu itu. Tamu itu bukan seberang tamu, dia itu insya Allah akan membawa keberkahan dari Allah. Nah, jadi anak kita dibimbing, diarahkan. Nanti kalau sudah salaman sama tamu, anak jangan kumpul sama bapak di ruang tamu ya, nanti ke ruang tengah, sebab bapak berbicara dengan tamu yang terhormat itu. Anak teh ngawaro, Pak. Apa ngawaro? Ya mengikuti. Kata bapak, jangan di tengah rumah ada tamu, bapak sedang berbisik-bisik, nggak tahu ngomongin apa itu. Nah, kata anak begitu, sambil melihat dari lubang kunci si bapak sedang berbisik-bisik sama tamunya. Nah ini, jadi di situ diterapkan adab, diterapkan sopan, santun, tatak rama. Nah, jadi banyak ya istilah-istilah itu. Kalau sekarang kan karakter, moral, nilai, etika, susila, ya itu adab, itu kata-kata yang menyangkut dengan perilaku. Perilaku itu apa? Perilaku perbuatan laku lampah ya yang dilakukan. Nah di sini berpuasa dan menjaga ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa kita puasa sesuai dengan contoh Rasul, bukan ngarang. Puasa ngarang gimana? Puasa ngarang. Semuanya pakai apa? Pakai apa? Pakai ya contoh. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Contohnya. Semuanya pakai contoh. Sholat pakai contoh. Siapa yang nyontohin sholat? Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya kumaha yang nyontohinnya gitu. Mengajarkan hambanya agar disiplin, jujur, masya Allah, sabar, peduli sesama, tolong menolong, serta menjauhi segala bentuk maksiat dan kemunkaran. Ini puasa luar biasa. Jadi disiplin. Contohnya apa disiplin? Disiplin kalau kata pengumuman dari masjid, waktu imsak 10 menit lagi. Waktu subuh tiba 10 menit lagi. Orang itu sudah siap-siap. Yang sedang punya makanan segera dihabiskan. Yang baru makan segera dimakan. Yang sudah kenyang terus berhenti ya. Dan kalau kenyang, kalau makan jangan terlalu kenyang. Cukup saja. Karena kalau terlalu kenyang, bahasa Sundanya apa? Kamurkaan. Kalau sudah kamurkaan, daya tenaga, kaitun nanti ngagoler, tidur ya. Makanya kalau orang makan terlalu banyak sampai kemerkaan, itu dapat menimbulkan hitamnya hati orang itu. Nah, gitu.
Jujur, jujur ya, jujur itu jujur, tidak ada yang macam-macam. Kalaupun ada itu ini dikatakan sebenarnya saya itu begini, tapi karena begitu akhirnya jadi begini juga. Nah, jadi jujur ya, mengatakan yang sebenarnya. Sabar, ini sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat fatal keduanya, maka sabar. Dan sabar itu harus diminta kepada Allah. Betul? Harus diminta. Doa sabar apa? Rabbana afrigh alaina sabro wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi kalau kita ini segede ambak-ambakan wae nih hidup itu. Coba dibaca doa sambil merenung, memejamkan mata. Rabbana afrigh alaina sabro. Rabbana afrigh alaina sabro. Sedang menahan amarah nih. Rabbana afrigh alaina sabro wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Baca setiap saat supaya ketika ada sesuatu yang mengundang, menimbulkan hilangnya kesabaran, sudah ready, sudah siap, karena selalu minta kepada Allah untuk menjadi orang yang sabar. Peduli sesama, tolong menolong, menjauhi segala bentuk maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu perbuatan yang bila dilihat orang malu, atau perbuatan yang tidak mau dilihat oleh orang. Itu ukuran-ukuran maksiat. Maksiatnya naonnya Pak? Kalau Anda melakukan sesuatu malu kelihatan orang, itu maksiat. Sehingga Anda berupaya untuk tidak melakukannya. Nah, itu maksiat. Dan juga di sini ya menjauhi segala bentuk kemunkaran. Dan yang keempat, menjadi seorang yang bersyukur atas segala nikmat dan senantiasa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan pribadi yang baik, yang lebih baik, yang memiliki keunggulan dari kepribadian orang tersebut. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa itu makna Ramadan Mubarak? Tadi kan judulnya ada kata Ramadan Mubarak. Apa sih Ramadan Mubarak itu? Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita lihat jawabannya. Ramadan Mubarak merupakan kata serapan yang diserap dari bahasa Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat KBBI, kata Ramadan merupakan bulan ke-9 tahun Hijriah. Pada bulan itu orang Islam diwajibkan berpuasa, sedangkan kata Mubarak sendiri berarti mendapat berkat. Ada hadis ya, oleh karena itu kata Ramadan Mubarak bisa diartikan sebagai Ramadan yang diberkati. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Tubtahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima." Apa artinya? Artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Rasul. Bulan yang penuh berkah. Tuh. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kalian berpuasa. Pada bulan itu pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang durhaka dibelenggu. Demi Allah, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka sungguh ia orang yang malang. Nah, ini cukup jelas hadis ini. Jadi pertama mengungkapkan telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kalian berpuasa. Pada bulan itu pintu langit dibuka. Wah, gitu ya. Pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kebaikan dibuka. Pintu neraka ditutup. Hal-hal yang menimbulkan menuju kepada keburukan, orang mikir 1000 kali.
untuk tidak terjadi. Kenapa? Karena memang neraka ditutup. Tuh, tidak ada pikiran-pikiran yang sifatnya menggusur orang ke neraka, tapi berhati-hati di situ, dan setan-setan yang durhaka dibelenggu. Kemarin dalam pengajian ada yang bertanya, dibelenggu gimana Pak katanya? Apa diikat-ikat seperti mengikat singkong katanya gitu. Nah sebenarnya bukan tali yang mengikat setan, tapi apa? Puasa kita dapat mengalahkan setan, dapat mengikat setan dan tidak bergeraknya setan. Tapi walaupun begitu setan terus berupaya menggoda gitu ya. Makanya ketika berpuasa ada yang ya seperti kemasukan setan dan sebagainya gitu. Mungkin bicara ataupun melakukan hal-hal yang jauh dari keberkahan dan rahmat Allah, sehingga puasa tidak mampu mengikat, membelenggu setan. Nah, karena ada yang berbicara, saya mah belum bisa membelenggu setan. Ya, perbaiki puasanya yang lebih bagus. Bagaimana memperbaikinya? Iman yang harus ditata dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Sementara para ulama mendefinisikan berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, meliputi berkah secara material dan spiritual seperti kesehatan, ketenangan, keamanan, harta, usia, dan anak. Jadi pada intinya berkah adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Umur kita tambah baik ya, rezeki kita tambah baik, terus baik dan baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keberkahan bulan Ramadan ini ada malam 1000 bulan. Bahasa Al-Qur'annya apa? Lailatul Qadar. Dan ini ayatnya, suratnya sudah pada hafal. Kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan malam Qadar di tahun ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah menjawab, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kita dengan membacanya, dengan tahu maknanya, bisa mendapatkan keberuntungan dengan meraihnya malam Qadar. Karena beribadah satu malam, beribadah bukan satu malam, di malam itu ya. Beribadah di malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Berapa tahun? 83 lewat. Nah, baca Quran sama dengan ibadah 1000 bulan. Memberikan infak sama dengan berikan infak 1000 bulan. Pokoknya apapun kebaikan yang dilakukan 1000 bulan. Ada orang yang gatal di belakang, tolong gatal-gatal dikeruk-keruk gitu ya, sama dengan pahalanya ngeruk-ngeruk 1000 bulan. Senyum pada orang lain, suami senyum pada istrinya di malam itu sama dengan senyum 1000 bulan. Nyodorin air pada suaminya atau pada siapapun di malam itu, ataupun kalau di masjid menyodorkan Quran. Mengapa Quran dibagikan? Ya, yang membagikan Quran itu kalau di malam itu, malam Qadar, sama dengan dia beramal soleh 1000 bulan. Dan hanya di Ramadan ini, hanya di Ramadan saja Lailatul Qadar itu, tidak ada di luar Ramadan. Bulan Syawal, kemana Pak? Dengan Qadar mau ayah, sudah habis masa Qadarnya ya. Dan harus siapkan sejak sekarang.
Mudah-mudahan kita punya semangat untuk mendapatkan qadar. Amin. Jangan mengatakan begini, saya mendapat qadar syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu mah nggak ada kemauan yang itu mah. Harusnya siap, bismillah. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam mengemukakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang mulia dan agung yang di dalamnya kebaikan dilipat gandakan, kesalahan pun diampuni dan segala urusan pun ditetapkan. Nah ini yang dikatakan malam Qadar itu. Jadi yang di dalamnya kebaikan dilipat gandakan, kesalahan diampuni dan segala urusan ditetapkan. Meski demikian, tidak ada yang tahu pasti kapan datangnya malam istimewa itu, karena dia merahasiakan supaya mendorong para hamba mencarinya dan meningkatkan ibadah di bulan suci itu. Pokoknya di bulan Ramadan nanti ada penjelasan-penjelasan lain. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 10 terakhir itu kapan? 10 terakhir kapan? 21 terus ya sampai akhir itu. 21 itu masuk ke 10 terakhir. Kata Rasul di sini ya, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Coba kalau ganjil malam apa? 21 terus 23 terus 25 terus 27 terus 29, bukan dihafalkan, itu diisi nanti malam-malam ganjil. Tapi kalau nanti kan i'tikaf tidak hanya malam ganjil, semua malam 21 sampai akhir duduk di masjid dengan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi peluang kesempatan untuk beriktikaf. Amin. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat, umat Islam meyakini bahwa malam Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam, karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Pak, usia berapa sekarang? Usia 50, Pak, 70. Kalau balik berapa? 15 tahun dulu ya. Jadi kalau 70, kalau 15 berapa? 55 tahun. Berarti sudah 55 kali malam Qadar, Masya Allah. Kali 83 tahun, tidak bisa ngitungnya saking banyak-banyaknya itu. Kalau mau ngitung-ngitung pakai kalkulator, tapi benar-benar nggak diperoleh malam Qadar itu setiap tahunnya. Mudah-mudahan. Nah, kalau sekarang tahun yang lalu mau nggak tahu saya, aduh, pada akhir Ramadan sepertinya banyak tidur saya itu. Tapi sekarang saya akan mengurangi tidur di malam hari, di siang hari cuma sebentar tidur. Wah, mantap ya. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam, karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, nilainya diungkapkan luar biasa. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana menghiasi dan memaknai Ramadan Mubarak dalam menjemput malam Qadar. Oke. Yang pertama kita lihat memperbanyak i'tikaf. Terus yang kedua atau selanjutnya menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Terus yang ketiga mengerjakan salat pada malam Qadar. Tuh, terus nomor 4 istiqomah membaca Al-Qur'an. Terus nomor 5 berzikir dan berdoa. Terus nomor selanjutnya rajin bersedekah. Terus masih ada menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Terus masih ada senantiasa menjaga dan menjalankan salat fardu di masjid. Terus
9 bertaubat. Masih ada? Ya sudah, ada berapa? 9. Silakan nanti kan PPT dibagi-bagi ya. Untuk mendalami dari bacaan itu nanti PPT baca lagi. Sekarang disingkat-singkat supaya ini kita masuk ke materi kisah teladan. Oke, kita lihat kisah teladan. Sejumlah riwayat dari salaf menceritakan bahwa para sahabat dan tabi'in ketika masuk 10 malam akhir bulan Ramadan, mereka mandi dan memakai minyak wangi untuk menyambut tibanya malam Qadar, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena keikhlasannya dalam beribadah, juga sangat rajin dalam mengisi malam Qadar. Abu Bakar pernah menghabiskan malam tersebut dengan membaca Al-Quran dan melakukan salat hingga fajar tiba. Bahkan saat malam tersebut terjadi pada saat ia sedang sakit, ia tetap berusaha untuk beribadah sebisa mungkin. Ali pernah menceritakan bahwa saat malam Qadar tiba, ia menghabiskan malam tersebut dengan membaca Al-Quran dan berzikir hingga waktu subuh tiba. Ali juga mengajak orang-orang di sekitarnya untuk mengisi malam tersebut dengan beribadah. Demikian kita harus meningkatkan berbagai amalan ibadah dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Selanjutnya doa. Nah, ini doa bagus nih, doa ini, dan sekarang sudah mulai dibaca oleh yang memimpin doa. Tapi maknanya kurang dipahami. Nah, mari kita lihat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nanti kalau ada yang baca begini nih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, mungkin hadis lain. Halo? Kalau yang hadis riwayat Tirmizi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mana yang dibaca? Dua-duanya silahkan. Jangan dipertentangkan, didiskusikan. Di situ mah tidak pakai karim, nggak ke situ saya mah. Masjid datang nggak pakai karim. Di sini mah pakai karim nih. Nggak usah begitulah. Pokoknya mah kalau ada yang memimpin, Allahumma innaka afuwun karim, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dua-duanya dasarnya ada. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat maha pengampun lagi maha pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami wahai zat yang maha pemurah. Kalau bisa dibaca terus ya, menunggu komat baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa fa'fu anna, Bu? Karena kita ingin membawa selamat dan keberuntungan semua pihak. Kalau kita di keluarga mungkin ngajak anak, menantu, cucu, segala macam semua diajak melalui kata-kata ya yang kata anna, bukan ani. Kalau ani sendirian, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu mah nggak ajak-ajak orang. Jangankan orang lain, istrinya aja nggak keajak, anaknya aja nggak kebawa. Tapi kalau pakai anak, istri, tetangga, kawan, semuanya anak di sana. Anak itu apa? Kami itu apa? Jamannya saya. Kalau saya mufrad. Kalau jama. Oh, begitu kata orang pesantren. Kita kan pernah melihat pesantren. Pernah duduk di pesantren dan mungkin ngaji di pesantren. Mudah-mudahan inilah doa yang terus dibaca, terus diamalkan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat maha pengampun tuh, lagi maha pemurah. Jadi Allah teh maha pengampun, maha pemurah, senang pada ampunan. Masya Allah ya. Maka ampunilah kami wahai zat yang maha pemurah. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari Ahad ini merupakan hari Ahad pertama di bulan Ramadan. Dulu belum
masuk Ramadan, sekarang sudah ada di Ramadan. Bersyukur ngaji di bulan Ramadan, nilainya beda dengan di luar Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita insya Allah akan membawa keberkahan, keselamatan, keimanan, keamanan, dan kita terus menjaga tauhid kita untuk menjadi hamba yang muttaqin. Terima kasih kepada semua pihak, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Sivitas Akademika UPI. Nah ini Sivitas Akademika UPI, dari mulai rektor, dari mulai terus sampai ke bawahannya semuanya, mudah-mudahan diberikan rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi para pemimpin UPI yang diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian juga terima kasih kepada DGB ini, Dewan Guru Besar UPI ya. Di sini ada Prof. Didi Suryadi, ada Sekretaris Prof. Aan Komaria, dan para guru besar yang lain. Saya lihat di sini banyak guru besar yang lain hadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat, keselamatan, keimanan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian juga di sini terima kasih kepada para dekan di UPI. Wabil khusus Dekan FPBS Prof. Tri Indri Hardini, saya lihat tadi hadir, dan juga Prof. Dadang Sunendar juga sama-sama hadir. Insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para wadek dari FPBS ada Prof. Yulianeta, Prof. Dingding, dan Caprop Dr. Yanti Wirja ini juga hadir dalam kajian. Insya Allah lancar segala urusan, di samping juga sehat walafiat. Kemudian juga terima kasih kepada ini kru TV UPI, ini disiarkan melalui TV UPI. Mudah-mudahan dengan disebarkannya dakwah kita menjadi bermaslahat dan manfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga penasehat, nah ini penasehat Masjid Al Furqon, dan juga di sini ada Prof. Juntika yang sedang umroh, dan kemudian Prof. Mufid, kemudian ada profesor yang lainnya juga hadir di sini, ada Prof. Ahman ya, kemudian juga para tokoh, para pengurus, para pimpinan di UPI khususnya di Al Furqon, dan juga kepala ITC. Nah ini, halo Pak Dr. Mulyan Abdullah sebagai Kepala ITC Al Furqon UPI, dan para pensiunan UPI, ketuanya Pak Abdurrahman pun ikut hadir. Nah ini para pensiunan, halo, memang para pensiunan itu ya semuanya akan pensiun ini. Yang belum tinggal menunggu waktu, yang sudah ya sudah dinikmati pensiun itu. Sehingga para pensiunan dari UPI khususnya dan dari berbagai tempat menikmati dengan kajian di bulan suci Ramadan. Insya Allah sehat selalu, halo ya para pensiunan, sehat, bahagia, selamat, senang, dan juga bahagia selamanya. Kemudian juga sama-sama, kemudian juga para direktur, ini satu lagi dekan FPEB ini juga hadir. Dekan FPEB ya selalu hadir, mudah-mudahan tetap, dan juga para pembantu dekannya juga hadir insya Allah, termasuk Profesor Tatang itu dari PMIPA juga sebagai ketua panitia di Al Furqon Ramadan juga ikut hadir, insya Allah berkah. Kemudian juga para direktur nih, para direktur juga hadir di sini. Ada direktur kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI, ada juga Direktur Kamda Purwakarta Profesor Yayan Nurbayan, kemudian juga Kamda Cibiru ya, Profesor Dr. Denny Darmawan, juga para Kamda yang lainnya. Terima kasih, semoga dalam menjalankan tugas dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik nih Dr. Epiana Hikamudin, dengan para mahasiswa pedagogik S2 yang sudah lulus, yang sedang mikir-mikir tesis, semuanya ngaji insya Allah lancar dan mudah menyelesaikan tugas
bertugas, insya Allah. Kemudian Profesor Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79 ini juga ikut hadir. Terima kasih, semoga rahmat dan berkah terus digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Mad Ali juga hadir, ini selalu dari PBA Pendidikan Bahasa Arab UPI, dan para mahasiswa S1, S2 ikut hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari di dalam kehidupan studinya. Kemudian juga ada Ustadz Cacan, ini Ustadz Cacan dari Karangsetra, juga kajiannya selalu hadir. Terima kasih, semoga panjang umur, sehat, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada Profesor Eri Sarimana, Wakil Ketua Umum ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan Bogor, juga hadir. Terima kasih, semoga berkah. Dan juga Ibu Cucu Muspika dan para calon Doktor Ilpen kelas 3B Uninus, nah juga ini hadir, semoga lancar dalam studinya. Sami-sami. Kemudian jamaah dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, Kalbar nih, ada Profesor Sulis, ada Pak Dr. Ahmad Yani, ada Dr. Marmawi, ada Dr. Yulis, ada Ustadz Riyadi Budiman, ada Dr. Tahmid Sabri, ada Dr. Endang juga hadir. Ini yang tercatat. Semoga lancar segala urusan-urusannya dan sehat selalu. Kemudian juga Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dikcapil Kota Bandung juga hadir nih, dan Ketua ICMI Kota Bandung. Halo Pak Tatang, kemarin ceramah di masjid kami, semoga sehat selalu dan penuh keberkahan. Kemudian Bapak Jasman Indratno ITB Semarang juga hadir, dan juga Bapak Dr. Yadi, nah ini dari ITB juga ikut hadir, semoga berkah dan lancar segala urusannya. Kemudian juga Yayasan Budi Mulia, nah ini juga hadir. Dari mana ini Budi Mulia? Mungkin tidak dijelaskan alamat dan tempatnya. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Mir Alam UIM Makassar, Universitas Islam Makassar, Profesor Mir Alam juga hadir. Terima kasih. Universitas Jambi, nah ini Dr. Anwar menayangkan dari Jambi dan dari Al-Talak untuk tayangan ini, semoga mendapatkan keberkahan. Kemudian juga Ibu Yayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir, terima kasih. Bu Eti K, Bu Nurhayati, Bu Tirtik, dan Bu Listiawati Disdik Kota Depok juga hadir, terima kasih ini. Kemudian Pak Dr. Nana juga dari daerah mana ini, Pak Nana juga hadir. Ada Nana juga dari Uninus dan UIN juga ikut hadir, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Aang Solehudin Anwar MPD LPPM Universitas Perjuangan Karawang juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 1 Cilamaya juga hadir. Sivitas Akademika Unikom juga hadir. Sivitas Akademika Uninus Universitas Islam Nusantara. Di sini ada Pak Warek dari Uninus, kemudian juga Bapak Dr. Haji Hendi S. Muhtar, halo. Kemudian salam. Kemudian ada Wakil Direktur Pak Profesor Dr. Nana juga hadir, terima kasih. Semoga ini sama-sama di sini ada mahasiswa, ada yang sedang nyusun disertasi, yang sudah lulus, yang susah lulus karena ada hese punya waktu. Nah, semuanya dengan ngaji insya Allah diberikan kelancaran dan keberkahan. Kemudian juga ada Pak Asda Tasik, asisten dari Tasik, dari daerah Tasik ini, kabupaten. Halo Pak Asda, wah ini, iya Pak Haji Teddy ini dari Asda Tasikmalaya hadir. Semoga berkah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian juga Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, MPD, Direktur Yayasan Budi Mulia, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, juga hadir, terima kasih. Kemudian Nur Hidayat GP Ponorogo juga hadir, terima kasih.
para dosen dari Politeknik Bakti Asi Purwakarta sekaligus mahasiswa S3 yang sedang menyiapkan studi dan disertasinya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kemudian kelas doktoral dari BPIPRI ini, BPIPRI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sriharjo dan kawan-kawan sama-sama sami-sami. Kemudian Profesor Dr. Supari Muslim ini juga hadir. Beliau Rektor Budi Sastra University Florida USA dan Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara DKK, dan pernah masuk kepada kita bahwa kami dari Amerika mahasiswa ikut gabung dalam kajian ini. Subhanallah, mudah-mudahan ilmu yang dicarinya mudah dan bermanfaat untuk bekal hidup. Kemudian juga Bunda Sopi, Bunda Sopi dari Majelis Taklim Asyukur Sumedang juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Tengah ini ya. Di sini ada dari Banjarmasin, ada Pak Abdul Salam, ada Pak Jainuddin, ada Bu Sigit Ruswinarsi. Mudah-mudahan lancar segala urusan studinya. Amin. Terima kasih, Prof. Kemudian ya sama-sama. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pasca Sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya, Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM. Terima kasih Kiai, sudah sehat sekarang ya. Minggu yang lalu masih belum pulih sepenuhnya, sekarang sudah sehat, terima kasih. Mudah-mudahan terus sehat walafiat. Kemudian juga Bapak Doktor Bapak Sugeng, Bapak Dr. Sutarjo. Nah, ini juga hadir ya di sini. Nah, ini dari Unsika. Halo Pak Haji ya. Selalu hadir, insya Allah selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bu Ine SLM Negeri Ciceno juga hadir. Kemudian BPIW Pak Toto juga hadir. Sama-sama UBK PSDKU Tasik. Di sini ada Pak Asep juga hadir ya, insya Allah. Keluarga besar KBSA YBSA. Ini juga hadir. Di sini ada Ibu Hajah Sobariah ya, pimpinan yayasannya, dan juga Ibu Yoyo Surya Kusuma, kemudian keluarga besar Abah Uki dan ibunya. Nah, ini juga dari Lemur hadir pengawasan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tambah keberkahan dan tambah kebaikan. Kemudian juga dari Mande Cianjur nih, Kecamatan Mande Cianjur hadir. Ada Pak Muhammad Mesya Yayat, ada Ibu Aan Mulyati, Ibu Yeni Handayani, Ibu Gigi Solihatin, Ibu Dede Umi Kulsum, Bu Suhartini, Bu Hartiningsi, Bu Nur Hasanah, Bu Pipi, Bu Lilis, kemudian Ibu Lina Herlina, Bu Cucu Suciah. Nah, ini dari Kecamatan Mande, para kepala sekolah ikut hadir ngaji sebelum bertugas. Subhanallah. Terima kasih, semoga berkah. Kemudian juga Pak Toto Sunarto dari Jakarta Ciputat juga hadir di sini. Ya, sama-sama selalu hadir, mudah-mudahan berkah. Kemudian juga Sivitas Akademika IKIP Siliwangi. Nah, ini di sini Bapak Tamtam Kamaludin, insya Allah selalu hadir. Bapak Usep Sutarman, STAI Yamisa Soreang, Pak Doktor hadir, terima kasih. Sama-sama. Kemudian Profesor Usep Kuswari, EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang juga selalu hadir. Assalamualaikum. Salam, insya Allah berkah dalam menjalankan tugas ya. Kemudian Bapak Ahmad, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Tangerang juga semoga berkah selamanya. Pak Dr. Haji Akil ini adalah Dekan FAI Unsika juga hadir, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kemudian juga MTSN 2 Bandung Barat Ibu Dr. Yuni juga hadir, terima kasih. Dari Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat ini kampus 1 dan 2 juga ikut sama-sama hadir. Seluruh Sivitas Akademika UBK juga hadir, insya Allah berkah bersama-sama. Kemudian ya siap, pokoknya semuanya hadir.
Uninus. Iya, sudah. Informasi dari Prof Undang. Ya, oh iya betul dari Uninus ya. Semoga lancar selalu insya Allah. Kemudian juga di sini ada Rektor Universitas Bakti Kencana, Pak Dr. Apoteker Nris M. Hakes. Halo Pak Rektor, hadir? Iya, selalu hadir insya Allah berkah dan lancar. Kemudian juga Ibu Siti Maisaroh. Nah, Ibu Siti Rohmah, WR 4 Agus Mi'raj Darajat Enres MKes. Kemudian mahasiswi Prodi ED3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University, Bapak Gatot Handoko, Jamaah Masjid Darul Irfan SMA 8 Jakarta juga ikut hadir, terima kasih. Kemudian Pak Abu Khoer, halo Pak Abu Khoer, selalu hadir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Perum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur, Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB juga hadir, Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris Arwiati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Bidang Mesin dan Teknologi juga hadir, terima kasih. Kemudian juga di sini Bapak Wiwin Sutisna, Ibu Kokom Komaria, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Ibu Ine Rahayu dari Cicendo, Ibu Alpa Nur Hasanah SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta, Bapak Muhammad Noval, Balai Besar Guru Penggerak Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Bapak Jasman Idatno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Presi Aprilianti, Ibu Linis, Pengurus Pusat Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak Indonesia juga hadir. Kemudian Bapak Ahmad Nur Hadi, Pengurus Pusat Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia hadir. Bapak Andi Jamal Mepire Pemprov Sulawesi Selatan juga hadir. Ibu Roro Martiningsi, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Kemudian Pak Baidillah Riyadi Pontianak juga hadir, terima kasih. Bapak Siswanto Disdik Ponorogo, Ibu Imas Mulyati, Pengawas SMA Disdik Prop Jabar. Kemudian Pak Nana Erwijaya, Pengurus Wilayah IG Jabar. Kemudian Pak Muhammad Yunus, mahasiswa S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga hadir. Bapak Asdur, Pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir. Kemudian Sai School, nah ini saya lihat tadi dari Sai School, halo para santri, para kiai, ustadz ikut hadir, insya Allah berkah. Kemudian juga Bapak Ujang Permana, ini dari DKM Masjid Al-Mustafa Desa Cimiong Majalengka juga hadir. Bapak Dr. Rayat Sudrajat MTS 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Dr. Eka juga hadir dari Sumedang. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga sama-sama hadir. Bapak Surya Gandhi dari MGMPI Pak MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Agus Daryo dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono juga hadir. Dari Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Sivitas Akademika STEBI Bina Esa juga hadir. Sivitas Akademika SMPIT Alpaz juga hadir. Para santri, para ustadz semuanya ikut hadir. Semoga keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sivitas Akademika Unikom juga Ibu Siti Horiah Auriah, ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir. Kemudian dari Masjid Al-Falak ini hadir juga ada bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah berkah. Kemudian GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir. Bapak Kiai Unang Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi, halo Kiai selalu hadir. Kemudian SMP Tahfidz Quran Fantasis Depok juga hadir. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. SDN Kenjeran
sama-sama 248 Subara Surabaya juga hadir, dan semuanya yang disebutkan barusan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk SMA Negeri Lawang Malang. Nah ini SDN Kenjaran juga hadir, mahasiswa farmasi dan kebidanan Universitas YPIB Majalengka, juga Pak Bapak Muhammad Bardu Tamim SPD hadir di Masjid Istiqomah Kota Cimahi. Itulah ucapan terima kasih kami kepada semuanya yang hadir. Mudah-mudahan menjadikan berkah Ramadan, lebih sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang pengajian mulai Jum barusan saya lihat ada 450-an kurang lebih, ditambah yang hadir di masjid-masjid lain. Semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ahad depan berkumpul kembali dalam kajian selanjutnya. Mohon maaf lahir batin, saya akan undur duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.